Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hamidah dengan NIM 191151158 dari kelas pagi A. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tugas video analisa multivariat tentang uji validitas dan reliabilitas. Oke, baik, di sini ada beberapa variabel eksogen. Di antaranya ada variabel trust dan variabel satisfaction. Nah, di sini juga ada variabel endogennya, yaitu variabel loyalty. Nah, di sini juga ada beberapa variabel manifest. Di antaranya ada variabel citra, care, jujur, layanan, harga, lengkap, letak, brand, word, dan beli. Ya, nah, jadi total variabel manifest di sini ada 10 variabel manifest. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke data files, lalu pilih file name. Lalu di sini kita pilih data yang akan diolah. Karena saya di sini sudah membuat datanya, lalu klik ini datanya, open, lalu pilih data yang akan diolah, oke, lalu klik oke lagi. Lalu di sini pilih analisis propertiesnya, pilih output, lalu di sini checklist atau centang semuanya, lalu klik ini close, lalu klik calculation. Nah, kalau sudah begini, lalu klik tanda panah ini. Nah, kalau kayak gini berarti ini sudah running. Oke, selanjutnya kita klik view text, lalu klik estimate, lalu di sini cari standar regressionnya. Nah, kayak gitu, lalu ini blok, lalu kopikan. Karena di sini saya sudah membuat datanya, di sini dipastikan di sini. Oke, selanjutnya kita menghitung loading pangkat 2-nya dengan rumus sama dengan klik angka loading, dipangkatkan dengan 2, lalu klik enter. Nah, untuk perhitungan loading pangkat 2, semuanya rumusnya sama. Selanjutnya kita menghitung nilai errornya dengan rumus sama dengan 1 dikurangi dengan angka loading pangkat 2. Lalu klik enter. Nah, untuk perhitungan error itu sendiri, rumusnya sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah loadingnya dengan rumus sama dengan sum, lalu kita blok nilai loading ini semuanya, lalu klik enter, dan seterusnya rumusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah loading pangkat 2-nya. Rumusnya tetap sama dengan sum, lalu blok nilai loading pangkat 2-nya semuanya. Lalu klik enter. Dan seterusnya perhitungannya sama. Selanjutnya kita menghitung jumlah errornya dengan rumus sama dengan
sum, lalu klik angka error semuanya. Lalu klik enter. Dan seterusnya, perhitungan jumlah error seperti itu. Nah, lalu di sini cari angka yang kurang dari 0,6. Kita lihat angka yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini angka yang paling kecilnya yaitu ada di variabel citra. Nah, jadi variabel citra ini kita hapus. Nah, lalu balik lagi sini. Lalu kita delete variabel citranya. Nah, udah gitu, karena di sini tidak ada angka satunya, lalu kita klik panah ini 2 kali, lalu klik parameter, lalu tulis di sini angka 1, lalu close. Nah, begini, lalu kita klik calculation-nya lagi. Nah, lalu klik lagi tanda panah ini. Lalu klik view text. Lalu klik lagi estimate. Lalu pilih standar regression-nya. Lalu blok, copy, lalu pastekan sini. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, lalu di sini pastekan. Nah, ini ada di tahap 2. Nah, selanjutnya kita cari angka yang kurang dari 0,6 dan nilai yang paling terkecil. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai yang paling terkecil ada di variabel char dengan nilai loading-nya sebesar 0,453 dan nilai yang terkecil yang kedua yaitu ada di variabel layanan dengan nilai loading-nya sebesar 0,462. Nah, lalu kita kembali lagi ke aplikasi Amos-nya. Lalu hapus variabel char dan variabel layanan. Nah, udah gitu, karena di variabel jujur ini tidak ada angka satunya, lalu kita klik 2 kali, klik parameter, lalu tambahkan angka 1, lalu close. Nah, karena di sininya ada 1, kita tambahkan angka 0,005. Klik 2 kali, lalu di sini tulis angka 0,005, lalu close. Nah, sudah semuanya, lalu kita klik lagi calculate estimate-nya. Nah, lalu kita klik tanda panah merah ini. Nah, udah gitu, lalu kita klik view text-nya. Lalu pilih estimate, lalu pilih standar regression weight-nya, lalu blok, copy,
lalu pastekan ke Excel-nya. Nah, lalu disimpan di tahap uji validitas dan reliabilitas tahap 3-nya. Lalu di sini pastekan. Nah, karena saya sudah membuatnya, ini angka dari perolehan di aplikasi Amos tersebut. Nah, lalu kita lihat lagi angka yang kurang dari 0,6 yang paling terkecil. Nah, bisa kita lihat di sini angka yang paling terkecil yaitu ada di variabel word dan variabel beli. Selanjutnya, kita jumlahkan nilai loading dari variabel jujur, harga, lengkap, letak, brand, word, dan beli. Nah, selanjutnya jumlahkan lagi nilai loading pangkat 2-nya dari variabel jujur, harga, lengkap, letak, brand, word, beli. Dan juga jumlahkan nilai error dari variabel jujur, harga, lengkap, letak, brand, word, dan beli. Selanjutnya, bisa kita lihat karena di sini angka yang paling terkecil yaitu ada di variabel word dan beli, maka kita harus menghapus dari aplikasi Amos-nya, hapus variabel word dan variabel beli. Nah, karena di variabel brand ini ada 1, kita tambahkan angka 0,005. Lalu kita klik lagi calculate estimate-nya. Lalu kita klik panah merah ini. Nah, ini sudah running. Lalu kita klik lagi view text-nya. Lalu klik estimate. Lalu pilih standar regression weight-nya. Lalu kita block, copy, dan pastekan ke Excel yang tadi. Nah, sekarang di tahap 4. Nah, karena saya sudah mengolahnya, nilai yang tadi dipastekan ke sini. Lalu kita lihat angka yang kurang dari 0,6, yang paling terkecil, yaitu berada di variabel lengkap dengan nilai loadingnya sebesar 0,582. Lalu kita jumlahkan lagi nilai loading pangkat 2, dan juga menjumlahkan nilai errornya dari variabel jujur, harga, lengkap, letak, dan brand. Nah, karena di sini angka yang kurang dari 0,6 yaitu berada di variabel lengkap, maka kita akan mendelete variabel lengkap yang ada di aplikasi Amos tersebut. Nah, lalu kita klik lagi calculate estimate-nya.
Lalu kita klik tanda panah merah. Nah, selanjutnya kita klik view text-nya, pilih estimate, lalu pilih standard regression rate-nya, lalu blok, copy, lalu pastekan ke Excel yang tadi. Nah, sekarang nilai yang tadi dipastekan ke sini. Nah, sekarang ada di tahap 5, yaitu tahap terakhir, tahap finish. Nah, ini merupakan angka perolehan dari aplikasi Amos tersebut. Nah, bisa kita lihat sekarang nilainya lebih dari 0,6. Maka di sini bisa dikatakan sudah valid. Selanjutnya kita menjumlahkan nilai loadingnya dari variabel trust, variabel satisfaction, dan variabel loyalty. Nah, dengan rumus sama dengan sum klik variabel trust ini, lalu enter. Dan seterusnya perhitungannya seperti itu. Lalu kita menjumlahkan nilai AP-nya dengan rumus sama dengan nilai loading pangkat 2 dibagi buka kurung nilai loading pangkat 2 ditambah nilai error, tutup kurung, enter. Dan seterusnya perhitungannya sama. Selanjutnya menghitung nilai contract reliability dengan rumus sama dengan nilai loading dipangkatkan dengan 2 dibagi buka kurung nilai loading dipangkatkan dengan 2 ditambah nilai error, tutup kurung, lalu enter. Nah, seterusnya perhitungannya seperti itu. Selanjutnya, kita menghitung nilai diskriminan validity-nya dengan rumus sama dengan SQRT lalu klik nilai AP-nya, tutup kurung, lalu enter. Nah, dan seterusnya perhitungannya seperti itu. Lalu kita tahap perbandingan dari nilai trust dan nilai trust dengan perolehan angka sebesar 0,999. Nah, dan hubungan dari variabel trust dan variabel satisfaction dengan nilai 0,500. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nilai hubungan trust dan variabel satisfaction ini. Nah, yaitu dari aplikasi Amos. Kita lihat dari view text, lalu pilih estimate, lalu pilih correlation. Nah, bisa kita lihat hubungan antara variabel trust dan variabel satisfaction, yaitu perolehannya yaitu sebesar 0,500. Nah,
ini di blok, lalu copy dan pastekan ke sini. Nah, lalu selanjutnya hubungan variabel satisfaction dan variabel satisfaction yaitu sebesar 0,692 dan hubungan dari variabel loyalty dan variabel loyalty yaitu sebesar 0,999. Nah, jadi yang ditandai biru ini hubungan dari variabel trust dan satisfaction ini harus kurang dari hubungan nilai variabel trust dan variabel trust ini. Maka ini dikatakan valid. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai goodness of fit index-nya, yaitu ada chi-square, probability, RMSEA, GFI, AGFI, C-min per DF, TLI, dan CFI. Nah, jadi ini tuh akan ditulis dan dikasih rumus di aplikasi Amos-nya. Nah, caranya yaitu kita klik title, lalu di sini klik di pojok kanan bawah, lalu klik yang right. Nah, karena di sini saya sudah menuliskan rumusnya, sudah semuanya saya tulis, lalu klik OK, lalu klik calculate estimate-nya, lalu klik tanda panah merah ke atas. Nah, di sini sudah terlihat, sudah running, dan ini hasilnya dari rumus tadi. Nah, jadi nilai dari chi-square, probability, RMSEA, GFI, AGFI, C-min per DF, TLI, dan CFI ini dikopikan atau dipindahkan ke Excel tadi. Di sini. Kita pindahkan ke sini atau kita kopikan ke sini. Nah, ini merupakan nilai threshold. Nah, jadi nilai ini tuh dapat dari nilai Amos yang sudah kita olah tadi. Nah, sedangkan nilai cut-off value-nya itu merupakan nilai aturannya. Nah, di sini nilai aturan dari chi-square yaitu harus kurang atau sama dengan 3,841. Nah, ini angka dari 3,841 ini dari mana? Yaitu dari rumus. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan CHIINT buka kurung 0,05 titik koma lalu klik 1. Nah, ini 1 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari DF-nya. Nah, dari mana? Bisa kita lihat. Kamus dulu. Lalu kita lihat di view text. Lalu kita lihat di sini di notes for model. Nah, di sini terlihat ada nilai degree of freedom-nya, yaitu 1. Nah, 1 dari yang sudah diketik di Excel itu dapat dari DF ini. Nah, oke. Kita klikkan 1, tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini
nilai result dari chi-square-nya yaitu sebesar 0,357. Ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan ini. Nah, selanjutnya menentukan nilai probability-nya. Di sini aturan dari cut-off value-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini nilai result probability-nya yaitu sebesar 0,550. Ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan. Nah, selanjutnya menentukan nilai RMSEA, yaitu dengan aturan cut-off value-nya itu harus lebih kurang dari 0,08. Nah, di sini bisa dilihat nilai result dari RMSEA-nya yaitu 0,000. Ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan. Selanjutnya, menentukan nilai GFI-nya, yaitu dengan aturan cut-off value-nya itu harus lebih besar dari 0,90. Nah, di sini bisa kita lihat nilai result dari GFI-nya itu yaitu sebesar 0,999. Nah, ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan. Selanjutnya, kita menentukan nilai AGFI-nya. Nah, bisa kita lihat di sini aturan dari cut-off value AGFI yaitu harus lebih besar dari 0,90. Nah, di sini bisa kita lihat nilai result dari AGFI-nya yaitu 0,991. Nah, ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan. Selanjutnya, kita menentukan nilai CMIN per DF. Nah, di sini aturannya yaitu harus kurang dari 2,00. Nah, bisa kita lihat di sini nilai result CMIN per DF-nya itu 0,357. Ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan. Nah, selanjutnya menentukan nilai TLI-nya. Nah, di sini aturan cut-off value-nya yaitu harus lebih besar dari 0,90. Nah, bisa kita lihat di sini nilai result TLI-nya yaitu sebesar 1,031. Nah, ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturan yaitu lebih besar dari 0,90. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai CFI-nya. Nah, bisa kita lihat di sini aturan cut-off value-nya itu harus lebih besar dari 0,95. Nah, bisa kita lihat di sini nilai result CFI-nya yaitu 1,000. Ini bisa dikatakan fit karena sudah memenuhi aturannya itu lebih besar dari 0,95. Nah, untuk melihat uji normalitasnya, yaitu kita harus mengklik view text-nya, lalu klik assessment of normality-nya. Nah, kita bisa lihat multivariate-nya. Di sini aturannya itu harus kurang dari 2,58. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai CR dari multivariate-nya itu yaitu 2,218. Nah, ini bisa dikatakan normal karena nilainya itu di bawah dari 2,58. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.